Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahabi Farhan Syamsuddin dengan NIM 24101110115 dari Prodi PAI kelas C, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus MPD, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya akan memaparkan materi tentang pentingnya konstitusi bagi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan perilaku konstitusional. Pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi adalah fungsi daripada sistem hukum ketatanegaraan suatu negara yang berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur struktur wewenang dan hubungan antara lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya berperan sebagai dasar hukum yang tertinggi, akan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, cita-cita, dan aspirasi negara. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan tertinggi atau khusus dalam sistem hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan atau penataan lembaga-lembaga negara dan mengatur keterkaitan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, penting dan fungsinya konstitusi adalah menjamin segala terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Segala undang-undang atau peraturan dan prakarsa pemerintah harus berpegang teguh pada konstitusi yang merupakan sumber hukum tertinggi. Selain sebagai aturan dasar penyelenggaraan negara atau sumber hukum tertinggi, konstitusi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan ketahanan aparatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, konstitusi menjadi alat utama yang sangat penting dalam mengawasi urusan bernegara dan berbangsa. Namun, konstitusi juga seringkali menemui sejumlah kesulitan dalam penerapannya. Menurut penelitian Rahmawati dan Santoso pada tahun 2022, masih terdapat tantangan dalam implementasi konstitusi Indonesia, terutama dalam menjaga keberagaman penegakan hukum dan memperkuat otoritas konstitusi dalam menghadapi perubahan lanskap politik dan peristiwa internasional. Posisi ini menghadirkan konflik antara berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional dan bersikap cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perbuatan zaman. Mewujudkan tata kelola negara yang berdasarkan konstitusi seringkali terhambat oleh permasalahan seperti korupsi, konflik kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri, dan penafsiran konstitusi yang praktis. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 45 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan landasan konstitusional yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara antara lain: 1. Sebagai hukum tertinggi. Yang kedua, pengatur pembagian kekuasaan dan kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai perlindungan hak warga negara Indonesia. Yang ketiga, perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah sikap dan tindakan warga negara maupun penyelenggara negara yang sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang terdapat dalam konstitusi. Perilaku konstitusional berarti
menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghormati hukum, hak asasi manusia, dan lembaga negara. Berikut adalah contoh perilaku positif terhadap konstitusi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. 1. Mempelajari isi konstitusi secara seksama agar memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan peran dan pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah agar sesuai dengan ketentuan konstitusi. Yang keempat, mempelajari dan menilai apakah undang-undang yang berlaku itu sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai konstitusi kepada generasi muda sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, melaporkan pelanggaran terhadap perilaku konstitusi yang tidak sesuai atau melaporkan kepada pihak berwajib agar ditegakkan hukum dan keadilan. Dengan menerapkan perilaku konstitusional, kehidupan bangsa Indonesia dan bernegara dapat berjalan secara tertib dan disiplin sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perilaku konstitusi sebagai pedoman utama dalam bertindak dan mengambil keputusan. Selain menciptakan stabilitas sosial dan politik, penerapan perilaku konstitusional juga berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi, yaitu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertara tertinggi yang harus dijalani oleh semua pihak. Terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.